السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dapat kembali bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita, hadirnya kita di majlis ilmu ini akan menjadi wasilah kelak kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah serta keistiqomahan untuk dapat meniti jalan sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini baik di dunia maupun di akhirat kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar bapak-bapak semua? Keluarga sehat, Pak? Alhamdulillah. Istri? Alhamdulillah. Satu, tapi yang penting sehat, akur, sakinah, mawaddah, warahmah. Dompet? Tapi dari wajah-wajahnya insya Allah nih dompetnya sehat semuanya. Gimana, ngantuk gak nih? Biasa kalau siang antum habis kerja, kemudian habis makan, ngapain tuh Pak? Paling enak sih tidur siang Pak ya. Tidur siang itu ada istilahnya di dalam Islam, itu disebut dengan apa Pak? Qailulah. Qailulah. Kalau tidur setelah subuh, itu ada juga istilahnya, namanya hailulah. Apa Pak? Hailulah. Ada juga tidur sehabis asar, itu namanya ailulah. Ada hailulah, ada qailulah, dan ada ailulah. Ada pakai ha, pakai qaf, dan pakai ain. Kalau habis subuh apa namanya? Hailulah. Kalau habis zuhur, qailulah. Nah, habis asar namanya ailulah. Memang yang bagus itu hanya satu, yaitu qailulah. Selebihnya tidak bagus ya. Yaitu tidur sehabis subuh dan tidur sehabis asar. Maka memang siang-siang ini bagus tidur nih. Jadi gimana Pak? Mau tidur apa mau ngaji kita nih?
Karena tidur siang itu diantara tanda-tanda kebesaran Allah itu. Wa min ayatihil lailu manamukum bil laili wan nahar. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah itu yaitu tidurmu di siang dan malam hari. Itu menunjukkan bahwa tidur di siang hari itu diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu yaitu tidurmu di siang dan malam hari, yang disebut dengan istilah qailulah. Tapi kalau Bapak lihat makna qailulah itu tidak mesti harus tidur. Istirahat pun kata Imam As-San'ani itu sudah termasuk qailulah. Istirahat. Ini Bapak lagi istirahat kan, nggak lagi kerja, nah itu termasuk qailulah. Jadi tidak mesti harus tidur, Pak. Boleh juga kalau mau tidur Bapak tidur aja, Pak. Paling saya tinggalin ntar. Baik, Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi ini tidak setiap hari DKM memberikan kesempatan kepada kita untuk menghadirkan satu acara yang sangat istimewa, yaitu adanya kuliah zuhur. Kita berharap mudah-mudahan dengan adanya pengajian taklim kuliah zuhur ini akan menjadi salah satu wasilah nanti kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, di pekan ketiga ini kita akan membahas yaitu kitab Riyadhus Shalihin, ya. Salah satu kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Nah, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini tema-tema yang akan kita bahas ya bisa berupa mau tematik bisa gitu ya. Artinya tidak harus berurutan, boleh, atau juga berurutan juga boleh. Tapi untuk pembahasan yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah pembahasan yang mungkin sangat penting untuk perlu kita kaji, yaitu tentang niat, ya. Bab tentang niat, atau beliau beri judul dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab yang pertama ini, Babul Ikhlasi wa Ihdarin Niyati fi Jami'il A'mali wal Aqwalil Barizati wal Khafiyah. Bab niat yang ikhlas, ya, serta menghadirkan niat. Nah, niat itu dalam bab ini harus dengan menghadirkan niat serta niatnya ikhlas. Dalam hal apa? Fi jami'il a'mali wal aqwal. Kata Imam An-Nawawi, dalam semua amal dan juga perkataan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Nah, itu harus dengan menghadirkan niat yang ikhlas. Tentunya kita mungkin menganggap, wah itu udah biasa Pak Ustadz, itu udah sering dibahas, ya, niat, tentang niat. Tapi bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa banyak para ulama itu kalau mau menulis kitab itu biasanya mengawali pembahasan kitabnya itu dengan niat. Misal salah satu contoh
Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Imam An-Nawawi membahas tentang niat. Juga beliau menulis ada satu kitab lagi Arba'in An-Nawawiyah juga tentang niat. Atau Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya Pak juga membahas tentang niat. Atau satu lagi ada kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Imam Al-Maqdisi. Beliau juga membahas tentang niat, itu pertamanya. Ini menunjukkan bahwa niat adalah sesuatu yang sangat penting atau yang sangat urgent untuk kita bahas. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama, apa itu niat? Apa itu niat? Artinya apa definisi dari niat? Apa Pak? Di dalam Kamus Lisanul Arab itu menyebutkan definisi niat itu ada dua. Yang pertama disebut dengan azmun, atau yang kedua disebut dengan al-qasdu. Azmun atau al-qasdu. Azmun itu artinya tekad yang kuat ya. Keinginan berupa tekad yang kuat. Misal Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Azam artinya tekad yang kuat. Atau disebut dengan qasdu. Qasdu itu maksud ya, tujuan. Oleh karena itu seseorang yang akan melakukan satu perbuatan itu pasti didorong oleh tekad yang kuat, adanya keinginan. Betul nggak Pak? Atau maksud. Bapak datang ke sini itu maksudnya apa? Tadi kita berdiri sholat itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Nah, itu menunjukkan bahwa definisi niat itu salah satunya adalah adanya maksud, adanya tujuan atau tekad keinginan yang kuat. Atau kalau kita lihat misal kata Imam An-Nawawi, niat itu adalah suatu maksud yang disengaja untuk melakukan suatu perbuatan, suatu amal. Al-qasdu artinya sesuatu yang dimaksudkan untuk dilakukan itu dengan secara sengaja. Nah, itu yang disebut dengan niat itu. Tentunya niat ini pasti bersumber di dalam hati. Kemudian di sini ada istilah ikhlasun niyah atau babul ikhlas. Ikhlas sendiri itu apa Pak? Ikhlas sendiri itu kalau kita lihat misal di dalam Al-Quran artinya sesuatu yang murni. Apa Pak? Murni, bersih, tidak tercampur, itu namanya ikhlas. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Sesungguhnya dalam binatang ternak itu ada pelajaran kata Allah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi. Aku berikan kamu minum dari perutnya, min baini farthi wa damin. Di dalam perutnya itu, kenapa di sini disebut kekuasaan Allah? Ada satu minuman yang disebut dengan labanan khalisan. Apa Pak? Labanan khalisan. Ada susu yang murni, yang tidak tercampur dengan kotoran dan darah. Min baini farthin wadamin. Di dalam perut binatang itu Pak,
Di situ ada salah satu keluar minuman cairan yang disebut dengan susu. Susu itu disebut oleh Allah labanan khalisan, susu yang murni, artinya tidak tercampur oleh kotoran maupun darah. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada pelajaran, kata Allah, karena di dalam binatang itu Allah mengeluarkan minuman yang lezat bagi kita, padahal kata Allah di dalam perut binatang itu ada kotoran dan ada darah, tapi keluar, kata Allah, labanan khalisan sa'ighal lisyaribin, ada susu yang murni, khalis. Kalau orangnya disebut dengan mukhlis. Maka kalau orang yang punya hati yang ikhlas disebut mukhlis. Ada di sini yang namanya mukhlis? Ada Pak Mukhlis? Nah, itu berarti orangnya sangat ikhlas itu. Pak Mukhlis artinya ikhlas, orangnya itu enggak tercampur, dia murni bersih, itu namanya ikhlas namanya. Sebagaimana susu tadi itu, di antara kekuasaan Allah yang sangat luar biasa gitu Pak ya, bisa mengeluarkan minuman untuk kita yang berupa susu yang di dalamnya itu, kata Allah, ada darah dan kotoran, tapi subhanallah susunya itu khalis, murni. Maka yang disebut dengan niat yang ikhlas itu adalah maksud, tujuan, kehendak, tekad yang kuat untuk melakukan satu amal murni semata-mata karena Allah. Lalu apakah bedanya Pak antara yang disebut dengan ikhlas atau terpaksa, rela atau terpaksa? Kalau misal tadi Bapak hadir nih mendengarkan taklim, itu ikhlas apa terpaksa Pak? Hah? Sukarela apa ikhlas? Kemudian apakah pertanyaannya, kalau saya terpaksa Pak Ustadz dapat pahala enggak? Dalam beribadah itu Pak, boleh dilakukan baik terpaksa maupun sukarela. Boleh beribadah, sekali lagi saya ulangi, dalam keadaan terpaksa maupun sukarela. Untuk membedakan ini, mana yang disebut dengan ikhlas dan mana yang disebut dengan terpaksa. Mana dalilnya? Banyak, di surah Al-Imran ada, di Al-Isra ada, atau di Ar-Ra'du ada. Misal sebagaimana firman Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha, kata Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi ini, kata Allah, itu mereka bersujud kepada Allah baik dengan terpaksa maupun sukarela. Nah, itu menunjukkan bahwa boleh beribadah sekalipun kita terpaksa Pak. Ya, bandingan dari lebih baik terpaksa ibadah daripada ikhlas tapi berbuat dosa. Nah, begitulah maksudnya itu Pak. Lebih baik terpaksa beribadah daripada ikhlas berbuat dosa. Wah, saya Pak Ustadz, itu kalau saya main judi Pak Ustadz, ikhlas banget saya itu. Itu salah kalau itu. Lebih baik terpaksa beribadah daripada ikhlas tapi berbuat maksiat. Maka itulah kata Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an au karha, bahwa apa yang di langit dan di bumi ini mereka itu bersujud kepada Allah baik dengan sukarela maupun terpaksa. Yang penting maksud, tujuan, kehendak tadi itu tidak tercampur dengan yang lainnya. Contohnya gimana?
Bapak hadir di sini itu niatnya ikhlas, murni mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ya hadirnya juga terpaksa, kayaknya ikhlasan tidur mungkin Pak ya. Ini kalau tidur kayaknya lebih ikhlas nih Pak Ustadz. Tapi insya Allah ini Bapak akan tetap mendapatkan pahala sekalipun terpaksa. Yang penting niatnya ikhlas. Gimana Pak? Bisa membedakan mana ikhlas, mana terpaksa? Pak? Pak? Masih hidup kan nih? Ini udah kayaknya la yamutu wa la yahya nih kayaknya. Hidup tidak, mati juga tidak gitu. Nah begitulah tantangan memang di siang hari ini. Luar biasa memang. Itulah kenapa ngaji itu Pak, taklim itu bagian dari jihad memang. Dan yang terberat siang hari ini adalah jihad melawan ngantuk. Nah, itu paling berat itu. Kalau Hamas itu orang Palestina jihad melawan Israel. Bapak berjihad cuma lawan ngantuk, ya kan? Masih tepar juga, ya kan? Gimana lawan rudal Israel, Pak? Maka ta'lim ini bagian dari jihad. Kan kata Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din." Seandainya ada Pak seruan jihad nih, Bapak harus berangkat berjihad. Tapi apa kata Allah? Tidak selayaknya semua berangkat, tapi hendaklah ada sebagian yang berangkat untuk menuntut ilmu. Itu menunjukkan apa Pak? Bahwa kedudukan ilmu itu di sisi Allah itu sangat istimewa. Bahkan Allah menyamakan menuntut ilmu itu dengan berjihad. Ya ini salah satu contohnya. Kenapa harus berjihad? Bersungguh-sungguh melawan apa Pak? Melawan ngantuk. Musuhnya ngantuk, ya kan? Masya Allah. Kalau Hamas itu musuhnya Israel deh. Bapak musuhnya ngantuk, belum ditembak Israel aja udah tepar itu kan. Tapi nah, nggak apa-apa, itu namanya ya bisa ikhlas, bisa sukarela, bisa terpaksa gitu ya. Tapi yang penting tetap ikhlas. Duduknya kita terpaksa di sini tetap harus menginginkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terpaksa di sini karena nggak enak sama teman. Gua terpaksa nih, nggak enak nih kalau nggak ngaji. Nggak apa-apa terpaksa hadir di sini, tapi tetap niatkan untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin kita menganggap niat itu hal-hal yang biasa ya, menganggap sudah sering dibahas atau menganggap itu hal sepele. Maka dalam kajian kita tentang niat ini, sebelum nanti kita bahas lebih dalam di dalam kitabnya, saya ingin menerangkan kepada kita semua bahwa di antara fungsi tujuan dari niat bagi setiap kita dalam melakukan ibadah itu apa pentingnya, apa fungsinya, apa tujuannya. Yang pertama Pak, niat itulah yang membedakan mana antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu menunjukkan pentingnya niat ya. Tadi Bapak sudah sholat 2 rakaat. Mungkin tadi ada yang hadir pertama sebelum zuhur, dia sudah sholat 2 rakaat. Setelah azan, kemudian dia sholat lagi 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat.
Tapi yang membedakan tadi dia masuk ke sini, dia melakukan sholat 2 rakaat, terus ada lagi nanti sholat setelah azan sebelum sholat zuhur, sama-sama 2 rakaat Pak. Yang membedakannya adalah niat. Kalau tadi dia pertama kali masuk di sini sebelum azan dia sholat 2 rakaat, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Setelah tadi azan sebelum zuhur dia sholat 2 rakaat juga, sama, tapi dia sholatnya disebut dengan qobliyah zuhur. Apa yang membedakan Pak? Niat. Gerakannya sama, bacaannya sama, perbuatannya sama, tapi menentukan mana yang tahiyatul masjid, mana yang qobliyah ba'diyahnya adalah niat. Itu menunjukkan bahwa niat itu sangat penting, karena itu bisa membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Atau berikutnya, membedakan mana kebiasaan dengan ibadah. Bapak mungkin duduk habis sholat seperti ini biasa, tapi kalau Bapak duduk di sini niat untuk menuntut ilmu, duduknya Bapak itu dicatat oleh Allah sebagai seseorang yang menuntut ilmu, yang akan diberikan pahala, bahkan diberikan fadilah. Salah satunya apa Pak? Akan didoakan oleh malaikat, didoakan oleh semua makhluk, bahkan sampai ikan di lautan pun, kata Rasulullah, mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Padahal Bapak sering duduk seperti ini habis sholat, betul nggak Pak? Tapi mana kebiasaan duduk di sini dengan ibadah, itu yang menentukan niat. Maka Bapak niatkan duduknya ini dalam rangka menuntut ilmu, biar mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ampunan dosa. Padahal sama-sama duduk sebelumnya, tapi karena sekarang diniatkan untuk menuntut ilmu, maka nilainya berbeda. Itu menunjukkan bahwa luar biasanya niat bisa membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Bapak bekerja sehari-hari itu biasa, tapi kalau Bapak niatkan bekerja untuk mencari nafkah sebagai bekal beribadah, maka itu akan bernilai pahala, bernilai ibadah. Padahal rutinitas kita biasa bekerja, tapi kalau saat itu Bapak niatkan untuk mencari nafkah sebagai bekal beribadah, maka itu statusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap keringat yang menetes karena lelahnya kita bekerja, maka tetesan keringat itu bernilai ibadah. Maka jangan lupa Pak, tadi saat kita berangkat dari rumah ke tempat ini, niatkan untuk mencari nafkah sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa niat itu bisa membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Oleh karena itu Pak, ada yang ibadah tapi bisa tidak bernilai ibadah, dan ada yang bukan ibadah tapi bernilai ibadah. Siapa yang menentukan Pak? Niat. Subhanallah. Baik, karena sudah jam 1:10, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC bahwa talim kita sampai jam 12.50, karena juga antum harus siap-siap kerja. Mungkin untuk pembahasan tentang niat ini kita cukupkan sampai di sini. Masih berbicara tentang apa urgensi atau pentingnya niat dalam suatu amal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.